teman-teman Himatkesnu, perkenalkan nama saya Diva Eli Fernanda. Saya selaku panitia yang bertugas untuk Open Recruitment tahun 2025 ini. Nah, kita intip keseruannya yuk untuk paslon 1, 2, dan 3. Bagaimana persiapan mereka dalam persiapkan Open Recruitment debat tahun 2025 ini. Ayo. Teman-teman. Ya, kita sekarang lagi ketemu sama paslon nomor 1 dari calon Himatkesnu. Nah, boleh perkenalan dulu nih. Nah, dari ketuanya, namanya siapa sama wakilnya? Perkenalkan, nama saya Revalina Anastasia. Saya dari Prodi Administrasi Kesehatan semester 4. Perkenalkan, saya Rafika Yunantasya Priyawidarta dari Prodi Administrasi Kesehatan semester 2. Nah, tujuan saya di sini pasti tidak lain tidak bukan ya. Di sini ada pertanyaan sebelum menjadi calon dan wakil dari Himatkesnu. Untuk pertanyaan pertama, sudah siap ya? Insya Allah siap. Harus semangat dong. Sampaikan satu pesan untuk seluruh anggota Himatkesnu. Dari ketua sama wakilnya boleh menyampaikan masing-masing. Hai teman-teman anggota Himatkesnu, satu pesan dari kami Paslon 01 untuk teman-teman anggota Himatkesnu. Tetap semangat dalam menjalankan aktivitas dan jangan lupa untuk terus berbagi ilmu. Ingat, kebersamaan dan saling dukung adalah kunci suatu keberhasilan dalam organisasi. Teman adalah kunci, jadi mari kita kuatkan solidaritas dan ciptakan aksi yang nyata. Pertanyaan yang kedua, apa program unggulan yang akan kalian prioritaskan jika terpilih menjadi ketua dan wakil di periode kepemimpinan nanti? Selama saya mengikuti organisasi Himatkesnu ini, dalam 1 tahun ini kan Himatkesnu ini lebih berpacu dalam satu program di bidang akademik. Jadi dari kita sendiri, Paslon 01, insya Allah nanti jika kita sudah diberi amanah, kita berfokus untuk program kita ini di dalam bidang non-akademik. Seperti contohnya dalam bidang keolahragaan. Sibuk punya kesibukan masing-masing. Kalau misalnya mahasiswanya nggak bisa, tapi kalian dari Himatkesnunya itu ada proker, itu kalian dari paslon 1 itu gimana cara mengatasinya? Kalau bicara tentang kesibukan di mahasiswa sendiri, memang juga mahasiswa ya Mbak, pasti juga banyak sibuknya. Tapi kan di tengah-tengah kesibukan kan pasti ada waktu luang, sedikit pun pasti ada ya. Jadi kita bisa memasuki waktu luang itu untuk kita bersosialisasi tentang program kita. Untuk wakilnya apa ada tambahan? Nah, kita udah masuk di pertanyaan ketiga nih. Kalian persiapan debatnya udah mau sampai mana nih? Ini kan udah amin dikit ya. Boleh jelaskan, apakah udah siap? Apa masih nggak tahu mau kemana di bawah Himatkesnu? Jujur sebenarnya persiapan kami ini belum terlalu matang ya Kak. Jadi tapi kami lebih berfokus kepada pemantapan visi misi kami. Bagaimana cara kami menyampaikan visi misi kami kepada seluruh mahasiswa S1 Administrasi Kesehatan agar dapat diterima dengan baik. Dengan jargon kami, aksi harmonis, jejak progresif. Kita udah masuk ke sesi pertanyaan yang paling terakhir, yaitu apa sih harapan kalian untuk Himatkesnu ke depannya? Mau dibawa kemana nih kira-kira? Jadi harapan kami untuk organisasi Himatkesnu ke depannya ini, semoga organisasi Himatkesnu tetap menjadi organisasi yang inovatif dan progresif yang dapat membekali anggota-anggotanya pengalaman, keterampilan, dan pengetahuan. Selain itu, kami juga berharap agar organisasi Himatkesnu ini dapat menjadi wadah bagi seluruh mahasiswa S1 Administrasi Kesehatan untuk kreativitas, inovasi, dan kolaborasi dalam menjalankan program-program yang berdampak positif bagi seluruh mahasiswa dan masyarakat luas. Juga semoga saja Himatkesnu bisa menjadi wadah yang benar-benar bermanfaat bagi mahasiswa, bukan hanya soal organisasi saja, tetapi juga sebagai wadah untuk bisa menciptakan karya-karya baru dan inovasi-inovasi baru. Wawancara dengan paslon nomor 1 akhirnya kita udah selesai juga ya. Tadi udah tanya-tanya banyak dari visi misinya, kesiapannya, sama yang lain-lain. Selanjutnya kita mau lanjut ke paslon 2. Terima kasih untuk paslon 1. Nah, kita mau wawancara ke paslon nomor 02. Kita intip keseruannya yuk. Halo paslon nomor 2. Panitia mau bertanya, mau wawancara ke kalian berdua, paslon nomor 2, betul? Betul. Boleh perkenalan dulu sama teman-teman Himatkesnu, namanya siapa, sama sebagai ketua atau wakil? Silakan.
Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mila Ervina Rahmawati dari program studi administrasi kesehatan semester 4 dan saat ini saya menjadi calon ketua Himatkesnu 2025-2026 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Melanur Antika. Saya dari program studi S1 Administrasi Kesehatan semester 2 dan saya adalah wakil dari ketua Himatkesnu. Untuk pertanyaan pertama kita wawancara ini, bisa sampaikan satu pesan aja untuk seluruh anggota Himatkesnu dan mahasiswa. Baik, pesan untuk anggota Himatkesnu dan mahasiswa yakni tetap jaga kekompakan, jangan takut untuk berpendapat dan berinisiatif. Setiap peran dari anggota dan mahasiswa administrasi kesehatan sangat penting untuk mewujudkan tujuan bersama. Lalu tetap semangat dalam berproses karena kontribusi kecil dari kita semua sangat berarti untuk Himatkesnu. Satu pesan dari Paslon 2. Baik, sedikit pesan dari saya. Bersama Himatkesnu kita bisa tumbuh, berkembang, dan berprestasi. Terima kasih. Lanjut untuk pertanyaan yang kedua ya Kak. Apa program unggulan yang akan kalian prioritaskan jika terpilih menjadi ketua dan wakil di periode kepemimpinan nanti? Jadi, ketika saya terpilih dan diamanahi untuk menjadi ketua Himatkesnu periode 2025-2026, saya memiliki program unggulan yakni Smart Health Village. Smart Health Village sendiri merupakan pembentukan desa binaan dari program studi administrasi kesehatan. Jadi nanti kita akan melakukan penyuluhan kesehatan, lalu akan melakukan pendataan kesehatan warga, kita juga akan melakukan PHBS, dan lain sebagainya. Serta kita akan melakukan kaderisasi untuk agar masyarakat bisa menjaga kesehatannya secara mandiri di rumah. Dan program ini kita harap bisa berjalan bukan hanya untuk sekali, tapi agar berkelanjutan. Ya. Untuk persiapannya sendiri, debat yang akan mendatang ini sudah sejauh mana sih yang kalian persiapan dari paslon nomor 02? Baik, dari kita berdua untuk sejauh ini sudah mempersiapkan terkait visi dan misi. Kita juga mendiskusikan terkait program yang akan kita jalani selama satu periode ke depan. Kita juga ini ya Kak, jadi kita kan dari semester 2 sampai semester 4 kita juga lebih mengenal lebih dalam gitu satu sama lain. Mungkin cukup itu dulu. Berarti sudah cukup matang juga ya persiapannya. Tadi paslon nomor 1 juga sudah cukup matang. Dan lanjut, harapan Himatkesnu kedepannya mau kayak gimana sih kalau misalnya paslon nomor 02 ini jadi ketua dan wakil? Harapannya Himatkesnu menjadi organisasi yang semakin solid, terus juga menjadi wadah pengembangan diri yang kreatif dan inovatif, yang bisa bermanfaat untuk mahasiswa, administrasi kesehatan, dan juga masyarakat sekitar. Saya juga berharap kedepannya program yang akan kami jalankan selama satu periode ke depan bisa berjalan secara optimal dan juga bisa meningkatkan citra prodi administrasi kesehatan. Saya berharap juga Himatkesnu bukan hanya nama tetapi juga aksi nyata. Terima kasih. Baik, dari paslon 02 ada jargonnya nih Kak, boleh disampaikan? Paslon 02, satu hati, satu aksi untuk Himatkesnu berprestasi. Nah, selesai sudah wawancara dengan paslon nomor 02. Jawabannya cukup menarik sekali. Jadi teman-teman yang mau memilih jangan lupa milih juga yang paling terbaik dari nomor 1, 2, dan 3. Terima kasih ya paslon nomor 2. Nah, kita bakal wawancara yang terakhir yaitu paslon nomor 03. Kita kepoin yuk persiapannya sejauh mana dan kita tanyain visi misinya seperti apa. Let's go. Apakah dari paslon nomor 3 ini ada program kerja yang ingin kalian laksanakan setelah kalian menjabat nanti? Untuk program unggulan di paslon nomor 3 sendiri adalah Himatkesnu Share and Care. Apa itu Himatkesnu Share and Care? Himatkesnu Share and Care itu berfokus pada dua aspek. Yang pertama untuk pengembangan
dari mahasiswa administrasi kesehatan sendiri, contohnya mengadakan seminar, mengadakan penyuluhan, dan lain sebagainya. Jadi lebih berfokus ke penyuluhan sama apa tadi? Seminar-seminar studi. Seminar. Boleh. Untuk wakilnya apa ada tambahan untuk prokernya? Nah, tadi kan mencakup dua aspek, yaitu yang kedua pengabdian masyarakat melalui penyuluhan kesehatan, kampanye sehat, atau kegiatan sosial. Nah, dengan cara seperti ini, Himatkesnu tidak hanya dikenal dalam lingkup internal saja, tetapi dalam lingkungan masyarakat dan bisa membuahkan hasil yang bermanfaat. Oke, seperti itu programnya dari paslon nomor 3. Ngomong-ngomong nih, persiapan debat buat kalian sendiri dari paslon nomor 3 sudah sejauh mana? Untuk persiapan sendiri di debat kali ini terus terang belum begitu matang. Tapi kita paslon nomor 3 berusaha untuk belajar dan mendalami mempelajari visi-misi dan isu-isu dari Himatkesnu sendiri. Kalau boleh tahu, sepil satu visinya aja. Kalau misalnya kalian pasti kan sudah menyiapkan visi misinya, kan tadi belum begitu matang. Jadi paling nggak kan sudah ada gambarannya mau kemana nih Himatkesnu. Untuk misi sendiri yang spill satu ya. Untuk yang pertama itu ada memperkuat solidaritas dan mengembangkan suatu potensi di Himatkesnu sendiri. Oh, jadi calon ketua paslon nomor 3 ini ingin mengembangkan potensinya seperti apa? Oh, seperti itu teman-teman. Nah, lanjut pertanyaan selanjutnya. Harapan Himatkesnu ke depannya dari paslon nomor 3 mau kayak gimana? Apakah mau lebih baik lagi atau dikembangkan lagi? Untuk harapan sendiri, harapan dari Himatkesnu 2025-2026 untuk dari paslon nomor 3 lebih maju lagi, lebih berkembang lagi dan lebih solid lagi dalam berorganisasi dan interaksi antar anggota. Oh, baik seperti itu. Ini wakilnya mau ada tambahan nggak? Boleh. Untuk Himatkesnu, harapan kami semoga menjadi organisasi yang solid, profesional, dan bermanfaat karena Himatkesnu bukan hanya tempat wadah untuk berkumpul tetapi juga ruang untuk mengembangkan diri, menumbuhkan solidaritas juga. Sudah, terima kasih. Nah, kita udah di sesi terakhir nih wawancara dan memberi pertanyaan ke paslon nomor 3. Setelah kita kepo-kepo paslon nomor 1, 2, dan 3, kita udah terakhir. Nah, dari paslon nomor 3 ini apakah ada jargon? Oh, pastinya ada. Oh, ternyata ada teman-teman. Boleh kalau mau di-spill ke teman-teman mahasiswa lainnya. Untuk jargon di paslon nomor 3 sendiri adalah solidaritas kuat, Himatkesnu hebat. Wih, keren sekali nih jargon dari paslon nomor 03. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Bye. Halo teman-teman Himatkesnu. Kita kali ini bakal wawancara sama para CEO yang ada di divisi Himatkesnu. Kita kepoin yuk bagaimana perasaannya dan kesan-kesan selama menjabat di Himpunan Mahasiswa Administrasi Kesehatan. Let's go. Halo Kak. Nah, sekarang kita sama Wakil Ketua Himatkesnu. Tahun berapa Kak? Saya tahun 2024-2025. Di sini ada wawancara sedikit nih sama Wakil Ketua Himatkesnu. Boleh nih, boleh. Ada beberapa pertanyaan. Masuk ke pertanyaan pertama ya. Persiapannya sebagai Wakil Ketua untuk oprek ini sudah sejauh mana? Untuk persiapan ini udah cukup matang ya Kak ya. Tinggal nunggu hari H aja nih. Oh, berarti sudah siap semua nih. Harusnya sih gitu ya. Oke. Nah, untuk harapan Himatkesnu ke depannya, untuk calon-calonnya ini sebagai kakak dari Wakil Ketua mau seperti apa? Kalau buat saya nih harapan untuk Himatkesnu ke depannya itu moga-moga Himatkesnu nih makin kompak ya Kak ya. Juga bisa bikin kegiatan-kegiatan yang lebih meriah untuk juga bermanfaat juga sih, baik itu untuk himanya, untuk administrasi kesehatan dan juga untuk masyarakat ya pastinya. Banyak nih pesan-pesan dari Wakil Ketua Himatkesnu yang lama. Nah, untuk calon wakil dan calon ketua harus lebih baik lagi dari tahun ini.
Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Pesan apa dari kakak sebagai wakil untuk calon wakil yang ingin menggantikan posisi kakak di tahun depan? Kalau pesan saya untuk yang menggantikan saya nih kak ya, buat saya itu dia harus tetap semangat, bisa berinovasi dan mengajak semua anggota agar lebih aktif bareng-bareng dalam organisasi gitu. Nah, ini pesan yang cukup bagus untuk calon wakil maksudnya. Sesi pertanyaan yang hampir terakhir nih, tinggal 2 pertanyaan aja. Nah, 1 motivasi untuk anggota Himatkesno biar lebih aktif dan kompak. Buat untuk yang akan meneruskan kita nih Himatkesno untuk tahun 2025, semoga tetap bersinergi ya kak. Kenapa kok sinergi? Karena kerjasama adalah kunci keberhasilan untuk kita semua. Jadi semuanya itu kuncinya ada di kerjasama kak. Baik sekali, ada motivasinya, ada sarannya juga dari Kak Inta sebagai wakil. Selanjutnya, pesan untuk siapapun yang terpilih memimpin Himatkesno, apa yang ingin disampaikan? Kalau pesan untuk ketuanya nih ya, itu tetap jadi pemimpin yang rendah hati, visioner, dan selalu mendengarkan suara-suara anggota kak. Jadi gimana ya, tetap mendengarkan suara pendapat-pendapat dari yang lain gitu. Oh, jadi sebagai ketua kan nggak boleh egois ya kak? Iya Ya? pastinya Jadi harus kak. mendengarkan gimana apa kata anggota-anggotanya. Oke, sesi pertanyaan dan wawancara sudah berakhir. Terima kasih untuk wakil Himatkesno tahun 2024 tahun 2025. Ya, sama-sama kak. Nah, teman-teman, kita sekarang mau wawancara sama Ibu Sekretarisnya Himatkesno. Kita kepoin yuk pertanyaan-pertanyaannya dan jawaban dari Ibu Sekretaris. Let's go. Halo Ibu Sekretaris. Nah, ngomong Bu Sekretaris sudah menjabat berapa tahun sih? Saya sudah menjabat 2 periode ya kak. Oh, menjabat 2 periode. Nah, di sini tujuan saya mau bertanya-tanya ya Bu. Sedikit pertanyaan dari saya untuk Ibu Sekretaris. Pertanyaan yang pertama, harapan untuk Himatkesno ke depannya itu mau gimana Bu sebagai sekretaris? Oh ya, harapan saya sebagai sekretaris Himatkesno, semoga Himatkesno kedepannya itu bisa berkembang lebih baik, tentunya bisa mewujudkan proker-proker yang lebih baik daripada periode sebelumnya, tentunya bisa tambah semangat anggotanya agar bisa menciptakan Himatkesno yang bisa dibanggakan oleh IIKN Utuban. Baik, pertanyaannya sangat-sangat bagus buat saran nanti adik tingkat melanjutkan Himatkesno ya Kak ya? Motivasi juga buat adik tingkat. Betul. Nah, dari Bu Sekretaris sendiri, pesan apa sih dari Bu Sekretaris sebagai sekretaris yang lama buat nanti sekretaris yang baru? Iya, semoga sekretaris yang baru nanti ini bisa lebih aktif juga. Kalau ada surat-surat masuk bisa langsung di-upload di Google Drive tentunya agar tidak terselip gitu ya surat-suratnya. Gitu aja sih, semoga juga lebih aktif aja gitu. Baik, pesannya jadi lebih aktif buat nge-upload biar nggak ada data-data atau file yang terselip. Nah, untuk Bu Sekretaris sendiri, buat 1 kalimat motivasi buat anggota Himatkesno biar lebih aktif dan kompak. Untuk motivasinya sendiri nggak banyak kata ya kak ya, soalnya kan juga pastinya semua mahasiswa itu juga pengen gabung di Himatkesno, jadi ya lebih semangat aja nanti biar nanti kita juga itu kan bisa berguna buat diri kita sendiri untuk di dunia kerja, jadi bisa buat pengalaman gitu. Jadi kalau yang sudah bisa bergabung di Himatkesno sudah lolos di tahap seleksi kemarin, semoga bisa semangat menjalani proker-proker yang akan diadakan Himatkesno di ketua selanjutnya. Baik, pesan-pesannya cukup baik. Dan pertanyaan yang terakhir untuk Bu Sekretaris, pesan untuk siapapun yang terpilih memimpin Himatkesno Bu, apa pesannya dari Bu Sekretaris? Pesannya semoga siapapun ketuanya bisa membawa Himatkesno yang lebih baik tentunya. Sudah itu aja. Semoga semangat buat ketua baru sama wakilnya tentunya. Semoga wakilnya juga lebih aktif lagi, ketuanya bisa dibantu gitu ya.
Baik, terima kasih untuk Bu Sekretaris. Sesi pertanyaan dan tanya jawab sudah selesai. Bye. Oke teman-teman, selanjutnya kita bakal mewawancarai ibu tercinta kita yaitu Ibu Bendahara. Ayo. Halo Kak. Oke, jadi ini aku mau tanya-tanya nih seputar Himatkesno. Nah, untuk Kakak harapannya untuk Himatkesno kedepannya itu seperti apa ya Kak? Oke, baik, salam kenal dulu. Sebelumnya saya Sri Rahayu sebagai CO Bendahara dari Himatkesno tahun 2024-2025. Pesan kesannya saya untuk kedepannya Himatkesno agar selalu kuat, solid dan berprestasi dan meningkatkan program-program yang ada di Himatkesno dan meningkatkan program sebelumnya yang belum pernah terlaksana. Oke Kak. Oke, itu ya. Nah, untuk pesan Kakak selanjutnya yang menggantikan Kakak menjadi bendahara, apa yang ingin disampaikan? Baik, saya sebagai CO izin menyampaikan tentang harapannya sebagai bendahara nanti untuk kedepannya, yaitu lebih transparan. Transparannya dalam menjelaskan keuangan baik pengeluaran maupun pemasukannya nanti. Jadi nggak hanya kita sendiri yang tahu, semua anggota juga perlu tahu gitu. Nah, untuk Kakak sendiri, apa sih satu kata motivasi yang bisa menjadi patokan Himatkesno itu menjadi lebih aktif dan kompak lagi? Oke, motivasi agar lebih kompak yaitu satu adalah kuat. Kuat dalam kategori itu kuat dari fisik, kuat dari mental. Karena kita sebagai Himatkesno bukan hanya kritikan dari anggota saja. Kuatnya jadi bisa mengkritik dari saran-saran orang lain. Karena pemasukan dari orang itu perlu, jadi kita harus kuat. Pertanyaan yang terakhir ya teman-teman, untuk Kakak sendiri apa yang ingin disampaikan kepada yang nantinya menjadi ketua Himatkesno pada periode selanjutnya maaf. Baik, harapannya agar selalu menciptakan suatu lingkungan yang baru dan selalu tetap menjadi pemimpin yang kuat, pemimpin yang dapat melanjutkan organisasi lebih baik dari tahun sebelumnya dan selalu semangat. Terima kasih. Nah, itu ya dari bendahara. Selanjutnya siapa lagi nih? Bye-bye. Oke teman-teman, yang selanjutnya kita bakal tanya langsung ke CO SDM. Yuk, ikut aku. Kak. Sebentar ya Kak, boleh minta waktunya tanya-tanya dulu. Jadi ini seputar Himatkesno ya Kak ya. Untuk pertanyaannya nih, apa harapan Kakak selanjutnya untuk Himatkesno ke depannya? Baik, harapan saya untuk Himatkesno semoga menjadi organisasi yang lebih solid dan menjadi anggotanya menjadi anggota yang lebih aktif. Saya harap itu nggak berhenti di tahun ini saja dan semoga di adik tingkat dan seterusnya lebih aktif, lebih solidnya dikembangkan lagi. Seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nih, pesan apa yang ingin Kakak sampaikan ke yang nantinya menggantikan Kakak sebagai CO SDM? Untuk saya sendiri, pesan yang ingin saya sampaikan untuk siapapun yang menggantikan saya sebagai CO SDM, semoga menjadi CO yang lebih bertanggung jawab, lebih disiplin, dan lebih mendengarkan anggota-anggota lain memberi saran atau ide Kak. Jadi nggak cuma ide dari CO-nya saja, seperti itu menurut saya. Nah, untuk motivasinya nih untuk Himatkesno agar lebih kompak dan aktif itu bagaimana? Motivasi saya sebagai anggota Himatkesno agar lebih apa tadi Kak? Motivasi lebih aktif dan kompak. Saya harap ketuanya lebih bisa merangkul anggotanya, wakilnya juga, dan semuanya itu tergantung dari kita dan ketuanya juga. Kalau misalnya ketuanya sudah baik merangkul kita sedangkan kitanya menutup diri, itu tetap tidak bisa lebih akrab lagi gitu Kak. Jadi lebih balance aja dari pihak ketuanya dan anggotanya harus sama-sama merangkul. Seperti itu. Nah, itu ya dari beberapa. Nah, ini lagi hangat-hangatnya nih, lagi pemilihan ketua. Nah, untuk Kakak sendiri, pesan apa yang ingin Kakak sampaikan juga kepada siapa yang menjadi ketua selanjutnya? Pesan saya, siapapun yang menggantikan ketua tahun ini, semoga lebih amanah lagi,
menjabat jadi ketuanya, semoga menjadi ketua yang lebih lebih disiplin, lebih mendengarkan isi hati anggotanya, dan lebih bisa merangkul wakil dan anggota-anggotanya. Jadi nggak dikerjakan sendiri kayak gitu. Siapapun itu yang terpilih, semoga itu adalah calon yang baik dari yang terbaik. Oke, itu ya dari COSDM. Cukup sekian dari video ini. Dadah. Oke, kali ini kita bakal ketemu sama CO Minat Bakat. Yuk. Halo Kak. Oke, jadi aku mau nanya-nanya nih Kak soal Himatkesnu. Nah, untuk Kakak, harapan apa yang ingin Kakak sampaikan kepada Himatkesnu selanjutnya? Harapannya untuk Himatkesnu ke depannya mungkin bisa menjadi wadah dan aspirasi kepada anggota-anggotanya dan tetap berprestasi, kemudian bisa membanggakan prodi administrasi kesehatan. Nah, selanjutnya pesan apa yang ingin Kakak sampaikan kepada selanjutnya yang menggantikan Kakak sebagai CO Minat Bakat? Untuk yang menggantikan saya sebagai CO Minat Bakat, saya tunggu aspirasi dan ide-ide cemerlang Anda untuk Himatkesnu buat kedepannya. Kemudian tetap semangat juga. Oke, selanjutnya nih, motivasi apa yang Kakak ingin berikan kepada anggota selanjutnya untuk mewujudkan Himatkesnu menjadi organisasi yang aktif dan kompak? Untuk satu motivasi, tetap semangat juga. Kemudian sampaikan aspirasi-aspirasi Anda serta ide-ide untuk kedepannya. Kemudian tetap solid juga untuk calon-calon anggota atau teman-teman yang ingin masuk ke Himatkesnu. Nah, ini kan lagi pemilihan ketua nih. Nah, untuk Kakak, apa yang ingin Kakak sampaikan kepada selanjutnya yang memimpin Himatkesnu di periode-periode selanjutnya? Jadi pesan untuk pemimpin yang akan datang. Jadi pemimpin inilah tentang, istilahnya pemimpin adalah tentang melayani. Jadi jadilah pemimpin yang bisa menerima aspirasi-aspirasi dari anggotanya, kemudian tetap menjadi teladan bagi anggota-anggotanya. Oke. Oke teman-teman, itu ya dari CO Minat Bakat. Sampai jumpa. Bye-bye. Nah, halo. Hai. Nah, kita sekarang sama CO Dikdok dari Himatkesnu ya, teman-teman. Nah, boleh perkenalan dulu nih, Kak. Baik. Perkenalkan, nama saya Johnny Baktia. Saya CEO Dikdok. Ini ada pertanyaan nih, Kak. Saya dari CO Dikdoknya. Untuk yang pertama, persiapan Dikdok sudah sejauh mana sih, Kak, untuk oprek tahun ini? Oh iya. Baik, untuk persiapannya sudah matang semua, tinggal melaksanakan saja. Oh, untuk dari editan dan videonya sudah semua ya, Kak? Iya, sudah semua. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih persiapannya udah sejauh mana. Untuk ini harapannya CO Dikdok sendiri untuk Himatkesnu mau gimana? Untuk harapannya semoga semakin kompak dan solid. Intinya itu semakin solid aja. Berarti mau fokus ke lebih solid aja. Dari segi apanya tuh? Kita ngobrolnya atau diskusinya? Dari ya itu semua sih, kayak semisal untuk ada kegiatan untuk kompak. Untuk Kakak sendiri sebagai CO, pesan apa sih yang ingin disampaikan kepada calon-calon CO Dikdok? Harapan untuk CEO Dikdok depannya, harapannya bukan inovasimu. Oh, seperti itu. Jadi lebih dikembangkan lagi ya, Kak, untuk CO-nya. Untuk anggotanya, apakah mau dikembangkan lagi atau CO-nya? Ya, untuk anggotanya lebih kompak. Nah, kita mau di pertanyaan yang keempat nih, Kak. Satu kata motivasi untuk anggota Himatkesnu biar lebih aktif dan kompak dari CO Dikdok sendiri mau seperti apa? Untuk satu kata yaitu berkolaborasi, karena dengan bersamaan semua kegiatan akan lebih ringan dilalui. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, di sini ada pesan untuk siapapun yang terpilih pemimpin Himatkesnu dari CO Dikdok mau memberi pesan apa?
untuk dari si Otegak untuk semoga tua bisa merangkul anggotanya. Ya, itu saja. Ternyata itu saja pesannya. Dan untuk calon ketua dan wakil, semangat dan terima kasih.